Indonesia dulu punya mufti yang ditunjuk bahkan sama pemerintahan Belanda, Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Itu salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia di zamannya. Itu fatwa dipakai beliau. Mufti Indonesia satu-satunya punya mufti beliau. Tapi siapa di antara kita yang mau mempelajari lebih banyak tentang Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya? Bagaimana karya-karya beliau, bagaimana pengaruh beliau, nggak semua orang tahu. Anda pernah ikut seminar, waktu itu pembicara intinya Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adni Al-Mashhur, Abu Bakar bin Ali Al-Adni Al-Mashhur. Sebelum Abu Bakar berbicara tentang fikih tahawulat, fikih transformasi itu ya, ada dua orang dosen dari Universitas Islam Indonesia kalau nggak salah, atau UIN, anda lupa, yang berbicara. Yang satu berbicara tentang ilmu yang dikeluarkan sampai Abu Bakar, fikih transformasi, fikih tahawulat. Yang satu dosen ini berbicara tentang pengaruh Habib Uthman bin Yahya, dan dia bikin disertasi tentang Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Masya Allah, ini orang pakai pici, Masya Allah, Masya Allah. Pakai pici biasa, songkok hitam begitu, pici nasional, terus pakai kemeja, pakai celana. Kalian para muhibbin habaib, katanya, jangan cuma ziarahin makamnya, tapi pelajarin lebih dalam siapa itu habaib-habaib. Saya mempelajari lebih banyak tentang Habib Uthman bin Yahya, dan saya buat disertasi untuk S3 saya tentang Habib Uthman bin Yahya. Saya sampai 2 bulan di Belanda di satu perpustakaan begitu. Saya mencari tahu tentang Habib Uthman. Itu nggak ada yang baca, sampai arsip tentang Habib Uthman itu sampai rapuh banget. Dan saya menemukan hal-hal luar biasa tentang Habib Uthman. Antum tahu, kata dia nih, siapa orang yang pertama kali mengusulkan buku nikah di Indonesia? Itu Habib Uthman. KUA, ente kalau nikah itu punya buku nikah, itu Habib Uthman yang pertama kali mencetuskan. Jadi orang tertib itu segala macam. Ya walaupun itu nggak wajib secara agama. Di zaman Rasul nggak wajib, yang penting saksi 2 orang. Tapi ngelihat karena manusia mungkin belakangan ini untuk ditertibkan dan lain sebagainya, itu Habib Uthman. Yang sampai sekarang jutaan orang pakai itu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Habib Uthman itu pengaruhnya. Antum tahu kalau nggak salah STNK mobil itu Habib Uthman yang ngusulin. Mobil dibikin surat-surat ya. Kir mobil itu Habib Uthman yang ngusulin. Mobil bak di kir tuh, itu Habib Uthman yang ngusulin. Dan masih banyak lagi ya. Itu hal-hal yang berhubungan sama kehidupan tatanan sosial masyarakat. Kalian belum tahu bagaimana kehidupan agama beliau, sangat luar biasa. Dia cerita tentang Habib Uthman, anak sendiri takjub. Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, ketika saya ke Belanda, kata dia, dan saya mencari arsip-arsip dokumen-dokumen tentang Habib Uthman, saya menemukan di Belanda itu yang mandiin jenazahnya Habib Husain tercatat namanya. Ente tahu gak yang pada suka ziarah keluar Batang, siapa yang mandiin jenazah Habib Husain? Kita nggak tahu. Karena emang nggak. Kita sekarang mau cari tahu tentang sejarah Habib Husain luar Batang aja nggak ada. Cuma ada di kitab Tahjul A'ras, beberapa halaman dicatat sama Habib Ali bin Husain. Lain daripada itu kita nggak nemu. Ya, nggak nemu. Di Belanda itu semuanya tercatat, semua ada semuanya. Subhanallah. Begitu. Itu mufti Betawi, Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Ya waladi ba'du as'ilatika min hadzal qabil. Hai anakku, muridku, bahwasanya sebahagian silin mengatakan kepada murid sini, waladi anakku, karena bahwasanya seseorang itu bisi abah ada 3. Pertama abah min tuha, 2 abah bujur, yang ketiga yaitu abah nang melajari paguruan. Maka paguruan ini lebih afdal daripada min tuha, dan lebih afdal daripada anak abah biasa.
Jadi ujar sini, ya waladi, hai anakku, ba'du as'ilatika min hadzal qabil, sebahagian pertanyaan engkau di dalam surat ini yang dikirim kepada aku termasuk hadzal qabil, ini pembicaraan, artinya termasuk ilmunya ilmu dzauqi. Ada kau ditulis dan ada kau dipandang. Wa ammal qadarul ladzi yukayyafu bil qawli wal kitabati faqad bayyantuhu fi kitabina Ihya'il 'Ulum wa ghairihi. Adapun qadar yang bisa dinyatakan dengan kata dan tulisan, maka itu sudah aku nyatakan di dalam kitabku Ihya'il 'Ulum, Ihya' Ulumuddin, dan lain-lainnya minat tasanifi, daripada segala karanganku. Fatlubhu huna, maka carilah engkau di sana. Wa amma huna, adapun di dalam khulasah ini, fama qulna ala tariqatil isyarah, maka yang kami bicarakan di sini adalah isyarat sebenarnya, bukan nyata-nyataan. Wa sa'altani amma yajibu ala muridi tariqil haqq jalla wa ala, engkau hai anakku menanyakan kepada aku daripada perkara yang wajib atas orang yang berkehendak selamat menuju Allah Ta'ala. Fa'lam, maka ketahui olehmu jalannya itu, anna awwala ma yajibu alaihi al-i'tiqadu salimu al-khali anil bid'ah. Pertama, lebih dahulu ia belajar i'tiqad yang ahli sunnah wal jamaah dan jauh daripada i'tiqad yang bid'ah. Itu dulu kalau kita hendak berjalan menuju Allah. Tauhid dibujurakan dulu. Jangan tauhid yang 72 macam saja. Jangan. Ambil tauhid yang ahli sunnah jamaah sebagaimana sudah dibacakan dalam huruf Arabnya, sudah karangan Syekh Utsman Batawi, dalam huruf Melayunya Utsman Batawi, karena Arabnya sudah, itu seperti Kifayatul Awam sudah dibacakan di langgang, sudah mulai dikeraton sampai di sini berapa kali bulik sifat 26. Pertama-tama kita mesti i'tikad kita bujur dulu. Maka bayar ini banyak juga orang mengajar i'tikad yang sasar. Nah itu. Bagaimana itu pangkat deh. Qad alima kullu nasin masyrabahum. Kullun fi falakin yasbahun. Itu ujar Arab-Araban. Artinya apabila kapal udara itu kan masing-masing ada tujuannya. Ini ada pesawatnya, pesawat ini menuju ke sini, ini menuju ke sini kan itu. Yang menuju ke Allah hanya satu, yang menuju ke lain dari Allah 72. Jadi apabila terbuat ke dalam pasukan yang 72 neraka. Jadi kita bulik-bulik aja nang karangan Habib Utsman itu nang sifat 20 karangan Utsman bah. Pertama wujud artinya ada, mustahil tiada, dalilnya Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa itu maka patut bagi mukmin muttaqin bahwasanya hendaklah ia mengingatkan Allah di dalam setiap hal ehwalnya. Itu. Ya kalau sudah wujud, dalilnya ada sudah. Lelawanannya ada, pakaiannya waktu pada lihat jangan lupa, pada dengar jangan lupa, bergerak berdiam jangan lupa sama lawan Allah, karena yang dilihatnya semuanya perbuatan Allah. Masa orang melihat perbuatan misalnya aku lalu mintuna ikan melihat kawalah ikan melihat perbuatan itu lalu pada lawan awak-awaknya terlihat di luar, sebab perbuatan kada berpisah daripada yang berbuat. Itu Pak. Ini amalakan ini, nah tapi lamun orang memikirkan dunia, duit, bini, anak, itu kada kawa. Tadi ini lawan dunia ini tadi. Gitu orang kada ada hijab lagi. Kalau orang kahijab itu sakit hatinya. Bagi apa aja orang kahijab itu sugi-sugi itunya kada pada sakit hati, itu sudah tertutup lalu. Hatinya mati sudah, jadi kada merasa sakit lagi, orang mati, merasa sakit.
Yang masih hidup hatinya merasa rugi, merasa apa macam-macam itu. Lalu kalau diri sudah tua, kata kawal menuntut ilmu jadi ulama, anak barang disiapkan menjadi orang ulama. Lamun anak semuanya jadi ahli dunia juga, cucu barang, cucu minta Allah menantu barang, daripada membuyurkan di dalam hatinya ada untuk kebaikannya. Kada lamun semuanya seorang laki bini sudah kada alim, anak kada alim, minantu kada alim, dua pulang pasar gugur lalu mendapat. Wa'lam anna awwala ma yajibu 'alaihi i'tiqadu salimul qali 'anil bid'ah. Awalnya yang wajib atasnya itu i'tiqad yang benar, yang kosong daripada segala bid'ah. Adzani at-taubatul nasuh. Yang kedua harus taubatnya benar-benar. Nasuh benar-benar. Artinya kalau lawan Allah Ta'ala tu tertinggal sembahyang di qada, ya kan, zakat di qada, apalagi puasa di qada, itu lawan Allah dah. Nah, kalau lawan makhluk misalnya mengambil duit orang, atau mengambil makanan gitu orang, atau mengambil pakaian gitu orang, pokoknya mengambil hak orang, kada kita ampunnya diambil, itu pada seredo atau ampunnya, maka itu pada boleh itu. Atau menyambati orang ya, jadi makan ini apabila kita duduk baduan pun ada sunyi daripada mengupat orang. Jadi banyak menyerongan ini, namanya menyerongan nyambati orang itu gila sebenarnya. Maka kan tujuh bakawanan adalah semalaman bakawan aja, siang seharian gue. Banyak menyerongan ini, namanya menyerongan nyambati orang itu gila sebenarnya. Maka kan tujuh bakawanan adalah semalaman bakawan aja, siang seharian gue. Maka kan tujuh bakawanan adalah semalaman bakawan aja, siang seharian gue. Gawian di situ apa? Omong. Gawian di situ apa? Omong. Gawian di situ apa? Omong. Kadang-kadang yang dibicarakan, yang diomongkan itu ulama. Sidin alim, kenapa seorang bicarakan seorang dagang? Sidin alim jauh banget bedanya. Kenapa nang dagang ngesek-ngesek orang alim, kenapa? Jauh banget bedanya. Itu apabila manusia sudah kubur dunia, maka lawan ulama nya berani melawan. Cepatnya nang bujur di mana? Mesti lawan guru belajar nang bujur. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Pamakaiannya ada pulang, yaitu ingat Rasulullah itu wujud, ada kidam, artinya Allah itu sedia mustahil berpemulaan. Amalannya kita tuh syukur dengan Allah Ta'ala, sebab namulah Allah Ta'ala, gerak dan diam Allah Ta'ala, bacaan Allah Ta'ala, panjang Allah Ta'ala, matanya Allah Ta'ala juga, telinga Allah Ta'ala, pendengaran Allah Ta'ala juga, muntung Allah Ta'ala juga, kandar Allah Ta'ala juga samanya. Rumah, kursi dan apa semuanya itu perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kemana pun pada bisa lupa lawan Allah. Fa'ina madwallu thamma wajhullah. Kemana kamu berhadap ke situ wujudnya Allah. Ini diamalkan, tapi bila mengalamun dunia kan apa namanya ini, maka itu siksa ngarannya. Nang kita lupa lawan Tuhan ngarannya siksa. Kita lupa lawan Tuhan ngarannya siksa. Nang kita lupa lawan Tuhan ngarannya siksa. Jangan senang-senang kita lamun disiksa siang malam, yaitu lupa lawan Tuhan. Lupa lawan Tuhan itu siksa. Fama azabi illa hijabi, fama hijabi illa azabi. Terdinding aku itu menjadi hijab tuan aku, menjadi azab tuan aku. Mana ada kalau kan sudah beraja. Fama hijabi illa azabi, artinya fama azabi illa hijabi. Ini diamalkan, tapi bila mengalamun dunia kan apa namanya ini, maka itu siksa ngarannya. Nang kita lupa lawan Tuhan ngarannya siksa. Kita lupa lawan Tuhan ngarannya siksa. Nang kita lupa lawan Tuhan ngarannya siksa.
Jangan senang-senang kita lamun disiksa siang malam, yaitu lupa lawan Tuhan. Lupa lawan Tuhan itu siksa. Fama azabi illa hijabi, fama hijabi illa azabi. Terbinding aku itu menjadi hijab lawan aku, menjadi azab lawan aku. Sedang aja sudah umur sudah 60 tahun, yang kerusan mengatakan macam-macam lagi, sudah mau mengatakan yang segala datangi, itu Allah Ta'ala sudah habis ya. Kubur bang aja pak, bini 3 bisi, apabila seorang mati, yang ketiga tinggalnya, ya hokon bang membuat dalam kubur, membuat aja dalam kubur tak ada pernah melihat bini membuat lakinya dalam kubur, kadang-kadang anaknya kada umpat membuat dalam kubur, dan kadang-kadang gangsa anaknya kada umpat membuat dalam kubur, kenapa kada bisa? Cobaan suruh anaknya dalam kubur membuat, bisa merengkak ke kiri, membelakangi kiblat, kalau nggak ada kiblat, anaknya bahlol, melihat orang anak mayat di kubur kalau bisa, sekalinya seorang dapat musibah mati kuitan, mandak luput sekalinya. Apalagi mayatnya itu betaballa, anak betaballa itu mayatnya itu betilantang, mati di Surabaya dibawa kemari, langsung betaballanya dilabuh, hadang dulu, lihati dulu, buka dulu, kalau bisa betilantang kayak karsten. Orang Islam putih pakaiannya, ya apa ngaranya aja, kapan dah? Menurut orang kafir coba, ya pada orang tak menonton. Bajes lengkapnya berjelantang pulang di dalam kebelah. Ya ini manusia banyak kada ingat mati itu banyak mana babinian lelakian. Jadi lamun kita sudah 60 rasa para kawan kubur ini, kalau tadi bakawan lagi, kalau kawan lagi itu bakawan, lalu tahijab aja menyebab bakawal tahijab, maka tahijab itu azab orangnya. Sakit hati, sakit pikiran gara-gara bergaul. Nang balungan sakit hati ini mengumpulkan dulunya penyakit hijab dari hari ini, esoknya, sampai masanya setahun timbul sakit hatinya. Di situ kan ya baru orang picak cara kau berjalan lumpuh pulang mentok, mana picak mana lumpuh. Pada ada menonton seorang diri macam apa? Allah. Itu nang kubur-kubur itu paling tapi bujur juga menjarahi paling sejumat sekali nang kubur kita ada nang kada lalu di rumah misalnya kada cuma ini ya ka kubur kada di rumah baca Quran misalnya 4 hari sahatam gasan arwah umat 4 hari sahatam gasan apa biar kada jarah ka kuburnya tapi ada juga sugih kuitan di kubur. Ini apanya katanya nonton TV siang malam, nonton TV siang malam, nonton TV siang malam, sembada pang TV ini 24 jam, isinya banyak kemos. Wah ini pulang ada ustad pemburuhan tuh. Nah, kalau buruan dajjal banyak mana ini sudah dajjal banyak mana udah. Orang suruh memburu apa? Surga diburu, ini hantu nang diburu. Tujuannya apa? Cari duit. Kada kawal dia apa? Pada kawal lagi sudah. Pada kawal lagi sudah. Hari ini lebih bagus daripada esok. Esok lebih bagus daripada esok. Jadi memburuk aja. Tinggal kita aja lagi tegangan pertama bujur-bujur itikat nang di dalam hati kita nih jangan fasad, jangan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, apalagi artinya Mujassimah, Falasifah dan lain-lain jangan. Ini di sini belajar kebatinan, di situ belajar kebatinan seperti bobinian, muridnya di situ pulang lelakian, muridnya pulang tengah malam mulai. Kitabnya apa?
Lawan siapanya belajar nukar di pasar. Adang-adang dulu nang cocok banget kita karangan Habib Usman Batawi itu sudah sifat 20 itu pertama wujud, artinya ada mustahil tiada dalilnya Allah alladzi khalaqas samawati wal arda, maka sugiannya bagi mukmin muttaqin bahwasanya ia ingat akan Allah taala dalam tiap hal ehwalnya. Hanya khidam syukur orang, hanya bapa itu Tuhan kekal mustahil panah. Kita pak mati cegarnya istighfar lawan taubat amalannya. Zikir nang ketambaya, syukur nang kedua, taubat istighfar namanya nang ketiga. Zikir nang ketambaya, syukur nang kedua, taubat istighfar nang ketiga. Iya ini nomor 2 taubat. Taubat nang bujur-bujur. Jangan membulik-buliki lagi. Nah lalu diperiksa, aku mengerja dosa ini sebabnya apa? Sababnya aku begaul. Lamun sababnya jadi berdosa itu begaul, tajwa begaul sekali. Jadi selamat suratnya pintunya, pintu maksiat tadi dikunci, ditutup. Apa rajin apabila begaul ada dosa. Lamun anak tobat nasuha tapi begaul terus yang malam. Hadang-hadang dulu. Hadang-hadang dulu. Banyak sia-sia waktu dibawa begaul-gaul terus. Ada aja Quran, ada dalail, ada istighfar, ada sudah kitab, ada itu aja sudah. Maling-maling, kalat-kalat, garing. Lapar parat maka haus minum, ambil pulang Quran, ambil pulang dalail, itu aja sudah. Sebab ini cagar mengawali di dalam kubur. Adapun manusia ini sendiri, anak sendiri, nya kada umpat pas sama-sama dalam kuburnya tinggal. Malahan duit yang kita tinggalin ini diwarisnya, dibawanya berpoya-poya macam naudzubillah min dzalik. Bi'an la yarji'a ila zallat, yaitu taswirnya bahwa tidak mengembali lagi ya kepada kesalahan. Ampih lalu, itu ampih lalu ngerantau obat ampih lalu. Cuma ingatkanlah sebabnya aku maksiat napa? Bagaul, jua bagaul. Apang apabila bagaul maksiat, menyampai bagaul jauh dari maksiat sudah. Pertama i'tiqad nang sahih, 2 taubat nang nasuh, 3 irda'ul khusama, yaitu minta ridha lawan segala musuh. Minta ridha lawan segala musuh. Hatta la yabqa alaihi haqqul makhluk, sampai tidak ada sisa atas dirinya hak sesama makhluk. Ya kalau orang rajin ya Allah, ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal, iya itu nomor 3 itu tah. Sesudah itikadnya bujur, begaul pada lagi, hanya mengini pulang minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Ar-rabi'un ang kaamat tahsilu ilmi syariah, yaitu mencari ilmu syariat, ilmu agama, belajar ilmu agama. Nah ini masing-masing. Kalau orang bisi bini, napa kewajiban lawan bini. Lamun bisi anak, napa kewajiban lawan anak. Minta pulang. Tuh, lamun berdagang, napa hukumnya dagang ini? Napa nang dijual ini sahkah kadakah? Caranya ini sahkah kadakah? Cara apa? Ada nang penjual gaji. Gaji sebulan sekian 5.000, 5 juta umpama. Dijual, aku jual gajiku 5 juta, tukar. Jadi sampai masanya kan ambil gaji yang ini, kalau nang pegawai itu tadi, di mana barangnya kada ada, nang dijual belikan. Akadnya kada ada barangnya, sahih lah. Hanggo ini mau kemana? Gurusin dahlan menangis menggaung datang ke rumah sebelah semalam. Nang ada pulang nanya tugas nyawan aja. Nih orang berjual apa namanya? Berjual gajian.
ulama sering banyakkan tapi kalau mau batakon mahnya batakon dipadakan sedel ya kalau tahu di akhirat kalau tahu di dunia orang ini ya lah kawah kita batakon ulama dunia aja jangan lima apa Coleh hati kamu Habiban nang Tuhan di Jawa adalah lagi pina bakal keluar adalah pina tampai lagi nang Tuhan adalah ada sebab sidin sudah juga melihat hasilnya ada juga baik sidin menyerongan lawan tasbih di tangan lawan Quran kita kadang-kadang Ajrail BLA ada dahulu guru alim mana pikir belang ya dulu seman aku tuh baru ada jadi lalu takut aku seman nyawa nang pikir banyak banget ada juga orang nambah elang lalu nyama tamu belajar masalah pikir batakon masalah pikir kadada aja mana apa masalah gawian mana aja takut dapatnya masalah utang ditipu orang rugi jadi mana apa aja juga iya jauh terbuang-buang umur mengumpulkan nang kada ada manfaatnya seorang kada terpakai orang kada minta mengumpulkan nang kada ada manfaatnya seorang kada terpakai orang kada minta jadi mana apa aja juga iya jauh terbuang-buang umur mengumpulkan nang kada ada manfaatnya seorang kada terpakai orang kada minta بقدر ما يعمل بأوامر الله ويقف عن نواهيه dengan sekadar menuntut ilmunya dia bisa mengerja dengan ilmu itu akan perintah-perintah Allah dan dia bisa berhenti daripada mengerja tegahan-tegahan Allah itu batasnya fikih ilmu fikih, ilmu syariat sekadar kita itu jangan sampai tertinggal yang disuruh Tuhan jangan sampai mengerja yang dilarang Tuhan jadi apabila banyak gawiannya mesti ilmunya banyak juga ini kita lihat manusia kalau banyakkan gawian ilmunya kada cukup lalu macam apa coba lihat orang memasak-masak aja telah handap seperahan itu mestinya menyiapkan tanang tegal dibuat di seperahan itu ya kasop ada apa ngarannya lagi apa ngarannya itu tarif gancangan ada tarif daging ada limbah itu pulang hati besanga ada limbah itu pulang acar ada limbah itu pulang kanas ada, itu pisang ada, dibuat di dalam ceper. Jadi disiapkan dulu itu berataan, jadi apa-apa yang kita gawe harus semuanya ada ilmunya menurut fikih. Nyawa bisi anak sudah aja berapa kewajiban anak itu panjang, nukarakan makanannya, pamenan, tapi bajunya itu kemana nyawanya kalau anak ada sepakatan aja. Di rumah haji ya kenapa bini-bini kamu jangan nah lakian pas sekolah lakian aja bapak udah suruh dan yang nonton ke Padang di apa nih kada tahu di kewajiban anak lalu wala yajibu alaihi min ilmi syari'ati siwa dzalik dan tidak diwajibkan atas dirinya daripada menuntut ilmu syariat fikih selain daripada yang perlu tadi